Oke, eh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah Malam. eh, meluangkan waktunya, teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Rama Pranata. Saya Eh, nanti oke, selanjutnya Saya mau Hajar. dan Saya Rayhan Dasari Mukti. oke, oke. Terima kasih. Selanjutnya kali ini kita akan membahas sebuah website ya. Ini berupa tentang Nation Cafe. Sebelumnya ini adalah tampilan login dari Nation Cafe. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap awal registrasi di Nation Cafe di website kita yang bikin. Jadi untuk detail aplikasi Nation Cafe ini adalah aplikasi Nation Cafe Sistem Manajemen Cafe berbasis web yang memungkinkan pengguna mengelola produk dan informasi kafe. Untuk penjelasan lebih detailnya ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan Bootstrap untuk tampilan antar muka penggunanya. Untuk backend-nya menggunakan PHP untuk logika aplikasi dan interaksi dengan database MySQL. Untuk database-nya menyimpan data menggunakan dan produk dalam tabel terstruktur. Oke, jadi untuk registrasinya di sini saya akan registrasi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya bisa mengisi username, lalu passwordnya, lalu mengetikkan kembali passwordnya. Oke, karena saya sudah bikin sebelumnya, jadi saya bisa login langsung di website ini. Oke, oke, ini adalah tampilan data produknya. Setelah saya login, ini di sini kita bisa menambahkan atau menghapus produk atau makanan ya, karena kebetulan di sini adalah kafe, jadi di sini ada makanan dan minuman. Jadi kita bisa nambahkan atau menghapus dan mengedit juga makanan atau minuman yang di sini. Oke. Nah, ini dia adalah tampilan websitenya yaitu Nation Cafe A Cozy Welcoming. Nah, di sini macam-macam ada makanan, contoh yang sudah kita posting. Di sini ada minuman juga, aneka snack juga di sini, macam-macam gitu. Oke. Oke, paling untuk selanjutnya kita akan menambahkan sebuah makanan atau minuman di bagian data produknya. Itu untuk makanan dan minuman saya berikan kepada Mas Nandi. Baik, terima kasih Mas Rama Pranata atas kesempatannya. Kita di sini bisa menambahkan produk ya, halaman ini menambahkan produk. Langsung aja Mas, kita nambahin, coba nambahkan produk. Contohnya kita misalkan namanya teh manis ya Mas, es teh manis. Boleh es teh manis. Jenisnya kita masukkan minuman ya, golongannya. Harga misalkan 5.000 5.000. Masukkan kita 5.000. Deskripsi misalkan kita masukkan menyegarkan tenggorokan. Lanjut kita masukkan fotonya dengan format PNG. Nah, kita simpan. Nah, sudah jelas. Simpan es teh manis. Kita bisa edit, kita bisa delete di tahap ini. Pengguna dapat menambahkan produk baru atau mengedit
produk yang sudah ada melalui SAP data PHP. Setelah disubmit, data diproses SAP menyimpan atau memperbarui data tabel produk. Lanjut untuk kita coba penghapusan produk ya Mas. Kita coba delete. Jadi, Ya. Nah, kita udah bisa delete ya. Produk yang kita tambahkan tadi udah kita bisa delete. Lanjut kita ke selanjutnya ke tampilan menu. Nah, di halaman menu ini penampilan semua produk dari berbagai kategori, mulai dari minuman, makanan yang sudah kita tambahkan ya. Setiap produk ditampilkan dalam car yang mencakup gambar, nama, harga, dan deskripsi singkat. Cukup jelas ya Mas? Coba dilihat detailnya produknya. Nah, contohnya kita sudah menambahkan ini lihat detailnya jelas ya. produknya. Nah, Jelas ya. nah, jelas ya. Nah, Jelas ya. pengguna dapat melihat detail produk lebih lanjut dengan Pengguna mengklik dapat melihat detail produk lebih lanjut dengan mengklik buka model dan informasi lengkap. Selanjutnya informasi KP akan dijelaskan oleh Mas Haidar. Silakan Mas. silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Andi. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang informasi KP aja ya. Di sini ada halaman KP-nya. Halaman tentang KP ini memberikan informasi tentang mesin KP, termasuk misi, visi, dan pemilik KP-nya. Dan di situ juga disertai halaman peta lokasi KP yang diintegrasikan menggunakan Google Maps. Ya, di situ sudah tertera lokasinya, lokasi KP, Nesin KP-nya. Dan jadi kesimpulannya aplikasi Nesin KP berfungsi sebagai sistem manajemen KP yang konferensif, memungkinkan pengguna untuk melakukan seperti registrasi, login, serta mengelola produk dan mendapatkan informasi tentang KP. Di sini menggunakan PHP dan MySQL. Dan di sini juga terdapat ini login ya, login lagi, logout. Dan di sini ada tombol logout juga di samping tombol tombol logout. Di atas terdapat tombol logout. Kita scroll ke atas ya. Ya, di sini ada. Ya, di sini kita bisa ngelogot. Kita klik logotnya. Nah, jadi itu aja. Mungkin bisa dilanjutin sama Mas Rehan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Saudara Haidar. Saya akan melanjutkan tentang codingan dari Nation Cafe ini tersebut. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Eh, apakah apakah kelihatan nih codingannya?
Codingannya kelihatan nggak nih? Codingannya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ya, kelihatan. Oke, teman-teman sekalian atau pendengar semuanya, Bapak atau Ibu, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin KP, tentang about form yang ada di website kita dan sistem loginnya bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan tentang about terlebih dahulu. Di sini keterangannya about mesin KP menggunakan bar putih ada about nesting cup-nya juga dan menggunakan warna biru dengan ukuran 600, panjang 600 dan 5 cm untuk panjang atas dan bawah. Ini keterangannya dan navbar itu navbar di sebelah kiri ini, sebelah ini itu codingannya di sini. Navbar text nation cafe dengan button sebagai tombol navbar di sini juga ada home, ada about pada codingannya menjadi teks berwarna putih pada home dan about dan selanjutnya kita ke banner banner PNG atau banner yang ini itu adalah gambar dari Nesting Cafe yang saya buat atau teman-teman buat. Nah, di sini ada tentang Nesting Cafe, tentang Nesting Cafe. Nah, di sini selesai. Nah, di sini memberikan kenikmatan kenyamanan terbaik. Nah, ini kita bahas about dulu ya, lebih sekedar. Nah, di sini saya menambahkan keterangan tentang Nesting Cafe dalam codingan, yaitu lebih dari sekedar tempat. Nesting Cafe memberikan pengalaman kenikmatan dan kenyamanan terbaik. Jadi bawahnya juga saya menambahkan bar. Bahwasanya Nesting Cafe itu tidak hanya kopi aja yang kita jual. Kita juga melakukan kebersamaan, kreativitas juga dan kenyamanan di dalamnya. Nah, di sini ada keterangan yang saya buat dan saya membuat juga untuk hak milik dari kafe ini yaitu eh, saya sendiri gitu dan teman-teman semua juga yang pemiliknya seorang suku bangsa muda yang menciptakan visi untuk menciptakan ruang dan menyatukan komunitas. Nah, di sini untuk codingannya dengan ukuran 100, heightnya panjangnya dan radius 15 cm, 15 milimeter. Nah, untuk nasi deskripsi dan alamat, nah dia masuknya ke sini. Bar paling bawah sebelah kiri dengan row. Nah, untuk kontaknya di sebelah kanan ini. Sedangkan nasi cafe untuk menandakan copyright itu saya di ada area bawah. Nah, pada untuk Google Maps, karena ini perusahaan leasing cafe-nya itu belum terbangun, eh, jadi Google Maps-nya kita tidak tidak valid lah. Makanya di sini ke toko orang atau daerah Jakarta Minangkabau Barat atau tempat lah ya Jakarta Selatan, saya masukkan di daerah Jakarta tidak pasti gitu tidak valid gitu. Oke lanjut untuk home kita ke home. Nah di sini ada home ya. Nah di sini kita kalau misalkan mau ke home itu harus memasukkan username dan password untuk menandakan login pada home ini. Jadi kalau misalkan kalian mau login, kalian sudah login, itu bakal nyambung ke area sini, ke area home. Nah, selanjutnya eh, pada pada codingan ini terdapat data produk. Data produk itu data produk atau yang kita sebut penambahan stok dalam makanan. Nah, di sini saya buat di sini, sorry, di sini data produk. Ini ada tambah produk, dan ada tambah produk, ada logout juga, ini ada logout juga, ada about, ada
nama, jenis, varian, harga, dan deskripsi. Nah, saya buat di sini. Nah, untuk memasukkan nama, jenis, variannya, jika kalian itu, nah, di sini kalian bisa memasukkannya sesuai dengan pemiliknya yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian tidak memasukkan foto, nanti keterangan di sininya tidak ada foto, kosong ini. Ada tulisan tiada, tiada foto. Nah, untuk selanjutnya, saya menjelaskan tentang paling bawah ini. Informasi ini menunjukkan profil mahasiswa pengelola data. Nah, untuk indeksnya mungkin memasukkan home dan menu untuk menyambungkan eh, si website ini. Pada login paling standar lah ya. Jika kalian ini keterangan membuat daftar login untuk memasukkan ini untuk flex item center bagian tengah dengan minimal 100 dan shadow untuk agak berbayang sedikit untuk login. Nah, sedangkan username seperti ini, hanya password dan from controller di sini dan from control yang ini. Nah, di sini masuknya keterangan username dan password supaya dia rata atas dan bawah seperti itu. Dan untuk login, ini ada bar login. Nah, di sini ada keterangan bar login, button login. Jika kalian belum mempunyai akun, silakan register. Masuknya ke register PHP nanti di sebelah sini. Ini. Nah, di sini masuknya ke register. Jika kalian belum mempunyai akun, jika kalian belum mempunyai akun, kalian harus register dulu. Nah, untuk register, nah di sini saya membuat registernya seperti login tadi, register dengan proses otomatis. Dan di register itu ada user, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini ada password dengan teks, username from controller dan masukkan password. Nah, ini dia. Dan password juga sama, dia ada from control dan masukkan password dan konfirmasi password juga ada. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa, pasti keterangannya bakal jadi error atau password. Jika masukkan password nih tidak sama atau tidak valid, itu pasti keterangannya password dan konfirmasi password tidak cocok atau username itu sudah ada atau sebelumnya kita pernah daftar tapi kita daftarin lagi. Nah, nanti username-nya keterangan ini. Jika gagal dalam mendaftarkan akun, di sini akan memunculkan keterangan ini. Silakan coba lagi untuk memasukkan data yang baru. Ini form register dengan bar biru dan putih. Jika kalian sudah punya akun, dia masuknya nanti ke sini, login di sini. Nah, untuk save data kita memasukkan secara manual. Ini kan ada nama produk, jenis, sorry, ada jenis, ada makanan, minuman yang kita bisa pilih. Jika jenis makanan atau minuman yang bisa kita pilih. Terus ada juga varian. Varian juga kita bisa isi dengan keinginan kita juga harga, harga deskripsi dan foto. Dan untuk foto di sini kita menyambungkan dari HTML ke PHP supaya bisa foto itu kita menyambungkan dari codingan kita ke dalam galeri yang kita punya. Misalkan contoh, saya punya foto es teh gitu. Nah, kita bisa input seperti ini di keterangan PHP HTML untuk memasukkan file atau foto di dalam form control. Jika kalian mau menyimpannya, silakan bar simpan atau bar batal juga bisa di home space ini. Ini data yang kita punya, database websitenya. Ini koneksinya supaya terhubung dengan database produk di website Anesin Cafe ini. Dan ini bar CSS, tampilan dari semuanya. Yang ini, sini, dan semuanya. Oh, mungkin segitu saja dari sana. Nah,
Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk membuat tugas ini. Terima kasih sekian dari saya dan teman-teman kelompok dari kelompok 4. Mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gue lihat dulu ya. Langsung upload aja atau gimana? Lupa subrek ya. Oke, terima kasih.